awal kenal itu adalah dia yang mendm duluan, atau yang kita kenal di sini Fang ya, Fang yang mendm direct message salah satu akun sosial media klien kami Vicky, waktu pada saat di Pati, Jawa Tengah, bahwa dia tidak terima, dia menduga ada orang di belakang atau di balik munculnya istrinya yang merasa atau menyampaikan seolah-olah ditelantarkan oleh Vicky. Selamat sore teman-teman. Jadi tadi siang saya dan Bang Agustinus Nahak dalam hal ini ditunjuk oleh Vicky Prasetyo untuk mewakili ya, menyampaikan klarifikasi terkait dengan pemberitaan yang beredar saat ini, di mana ada seorang wanita ya yang menyampaikan keadaannya dan menyampaikan bahwa Vicky itu menelantarkan dirinya. Tadi sempat kita bicara ada sekitar setengah jam ya dengan Vicky. Saya cuma tanya sama Vicky, Vic, apa yang terjadi sebenarnya seperti apa? Lalu Vicky bercerita sama kami sekitar 40 menit tadi ya, Bang Nahak ya. Dia bercerita kronologis awal, di sini pun dia sampaikan ya. Tadi melalui hubungan pertelepon maupun komunikasi via WA. Jadi disampaikan di sini menurut Vicky, kejadian sebenarnya adalah awalnya kenal dia yang DM duluan. Ya kan? Ini nanti yang kami sampaikan tentunya berdasarkan alat bukti yang kami miliki dan yang disampaikan oleh Vicky langsung kepada kami. Ya. Ini kronologi singkat yang Vicky berikan. Awal kenal itu adalah dia yang mendm duluan, atau yang kita kenal di sini Fang ya, Fang yang mendm direct message salah satu akun sosial media klien kami Vicky, waktu pada saat di Pati, Jawa Tengah. Ya. Pati. Kemudian dia nemuin gue. Maksudnya adalah Fang menemui Vicky ya. Nemuin gue dari Pati ke Semarang. Gitu loh. Kemudian kita saling komunikasi baik sampai akhirnya dia masuk Islam dan menikah kita di Kudus. Jadi perlu digarisbawahi bahwa klien kami Vicky ya, terlampir juga mungkin teman-teman sudah lihat ya. Itu statusnya dengan Vicky Fang adalah menikah atau istri. Kita selalu komunikasi, bahkan gue sering video call dan menanyakan kabarnya. Meski kita berjauhan, gue nafkahi orang tua dan anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya. Ini keterangan dari Vicky. Dan sampai kemarin pun kita selalu, atau Vicky selalu memberikan nafkah dan mempersiapkan lahiran anak mereka ya. Anak mereka itu anak Vicky dan Fang di Semarang. Seperti WhatsApp tadi, di mana Vicky bertanya di mana menelantarkannya gitu. Karena Vicky juga menyampaikan di sini mana Vicky masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu bisa di ya saya perlihatkan ya, ada bukti transfer. Satu lagi ya, dibacain. ini peruntukannya untuk uang makan sesuai dengan yang diminta oleh Fang. Jadi Vicky juga sebenarnya kaget kenapa dalam rumah tangga mereka komunikasinya baik, lancar, tidak ada masalah, kok tiba-tiba muncul dengan press conference. Yang dimana nanti terkait siapa yang mengundang press conference tersebut, nanti mungkin rekan saya Bang Agustinus Nahak akan menyampaikan
apa yang menjadi keberatan dari klien kami Vicky Prasetyo terkait dengan undangan press conference tersebut gitu loh. Nah, lanjut lagi, maka Vicky tadi menyampaikan kepada kami bahwa ini ada apa sebenarnya? Siapa di belakang ini yang apa menurut Vicky itu mengompori atau menyuruh ya Fang untuk tampil di media dan bercerita, menurut Vicky ya, bercerita tidak sesuai dengan faktanya gitu loh. Jadi kita lihat di sini kalau dibilang penelantaran, klien kami Vicky Prasetyo masih kok ya ada bukti transfer memberikan nafkah. Jadi itu tidak dapat dikategorikan yang namanya penelantaran. Lalu juga saya tanya sama Vicky, ada nggak kekerasan fisik atau verbal sehingga mungkin saja Fang ini merasa harus pick up. Kata Vicky nggak ada, orang kita baik-baik saja, nggak ada ribut. Makanya dia juga heran kok tiba-tiba ada muncul ya di media yang membawa atau dianggap Vicky itu membuat cerita yang tidak sesuai dengan fakta gitu loh. Ini sangat disayangkan yang dimana harusnya mereka selaku suami istri ada apapun dan bagaimanapun hubungan mereka kan harusnya bisa diselesaikan atau dikomunikasikan secara baik, tidak diekspos melalui media. Nah, ini yang menjadi concern dari Vicky Prasetyo, bahwa dia tidak terima, dia menduga ada orang di belakang atau di balik munculnya istrinya yang merasa atau menyampaikan seolah-olah ditelantarkan oleh Vicky. Gitu loh. Jadi ya gimana? Soal isu yang hamil duluan bang, mungkin sebelum menikah, mungkin tanggapannya gimana? Kalau itu saya tidak berkapasitas untuk menjawab. Cuman yang pasti klien kami tidak pernah menelantarkan ya istrinya atau yang kita kenal dengan nama Fang. Dia bertanggung jawab ya menafkahi dan juga dia siap sampai dengan nanti waktunya lahiran. Bahkan ada percakapan di antara mereka berdua sudah disepakati bahwa akan melahirkan di rumah sakit di Semarang. Dan di situ tadi Vicky menyampaikan bahwa ada dua biaya administrasi rumah sakit untuk lahiran, ada yang 25 juta dan ada yang 50 juta. Nah, di situ Vicky menyampaikan bahwa sudah ambil saja yang 50 juta, yang penting anak kita lahir dengan selamat, baik dan sehat gitu. Tapi untuk kesepakatan transfer dan transfer itu dari Fang berapa Pak per bulan? Gini, kita bicara global saja ya, bicara global. Artinya orang ketika menikah suami istri sudah siap dalam keadaan susah dan senang, ya. Kalau bicara berapa nominal itu semua kita tidak bisa mengacu kepada satu batasan. Artinya pastilah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan daripada sang pencari nafkah yaitu suami. Jadi untuk pastinya per bulan harus berapa, buat bayar cicilan harus berapa, buat bayar makan itu tidak ada. Tidak ada kesepakatan harus ya misalnya sebulan 200 juta. Kayak artis yang lagi rame juga kemarin kan, sebulan harus 200 juta gitu kan. Ini kan nggak ada. Yang ada justru saya lihat di sini ratusan juga. Berapa Jim? Tapi bukan 200 juta ya. 500 nih. Malah angkanya lebih besar kan? Tapi 500 ribu. Gitu ada loh. 2,5 juta ya. Ya, dan ada juga yang 2,5 juta di sini kan. Jadi artinya saya cuma melihat di sini klien saya sebagai laki-laki, sebagai seorang suami bertanggung jawab. Ya. Dia juga menyampaikan bahwa kepada kami bertiga tadi bicara telekonferensi bahwa dia sampai manapun akan bertanggung jawab. Karena dia juga merasa bahwa ada anaknya yang sedang dikandung oleh Fang gitu loh. Jadi intinya ini sebenarnya kalau kami melihat adalah satu kesalahpahaman antara suami istri yang mungkin saja ya dikomporin atau ada orang yang menunggangi sehingga
hubungan suami istri ini jadi harus menjadi konsumsi publik. Maka tadi sangat jelas, keras, Vicky tidak terima dan akan melakukan upaya hukum terkait orang-orang yang ada di balik atau di belakang peristiwa ini. Mungkin Bang Nahak bisa jelaskan. Sedikit Untuk Pang sendiri, selama dia nikah dengan Vicky sendiri, dia tinggal di mana sih Bang? Atau ada tempat tinggal kan nggak sih sama Vicky atau hubungan jarak jauh. gimana gitu Bang? Ya tadi jelas saya sampaikan bahwa hubungan mereka hubungan jarak jauh ya. Hubungan jarak jauh, makanya dia bilang tadi saya juga sering video call, ya, sering video call, sering komunikasi gitu. Sebenarnya Vicky bilang nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Makanya dia juga kaget. Dia bilang ini orang ada yang pasti ngerjain ini sampai ini muncul ke permukaan gitu. Hubungan jarak jauh berarti kan Pang sendiri tinggal di mana Bang? Sama orang tuanya kah atau dia tinggal sendiri atau Kalau tadi saya baca sepemahaman kami adalah masih tinggal sama orang tuanya ya. di Pati berarti? Iya di Pati, di Jawa Tengah. Berarti rumah sendiri Bang, tidak kontrak atau gimana? Oh, saya kurang tahu kalau itu. Soalnya pada kapan Bang? Gimana? Untuk pasti pernikahannya saya juga belum tahu ya. Hah? Pengakuan Pang 24 Februari Udah ada pengakuan. di press Pak. Tadi infonya kan sudah ada ya dari Fang ya. 24 Februari. Gimana? Oh iya. Tapi hubungan Vicky sama orang tua dari Pang ini ceritain nggak Bang, hubungannya harmonis kah dengan orang tua? Kan Pangnya sendiri tinggal di rumah orang tuanya dulu. Ya yang pasti Vicky tidak menceritakan sedetail atau sejauh itu, berarti kami anggap tidak ada masalah ya. Kecuali dia bilang ada masalah nih sama orang tuanya mungkin apa keberatan, ini nggak ada. Tapi Pang sendiri kemarin bilang dia nggak tinggal dengan orang tuanya Bang. Di kos-kosan gitu Bang. Dia tinggalnya di kos-kosan Dengan 2 anak dan 1 dengan 2 anak. Oh ya itu saya belum tahu infonya. Bang kemarin Pak Moy juga bilang kalau biasanya dia setiap meminta nafkah itu selalu mengemis Bang ke Vicky, baru dikasih gitu. Setelah besok-besoknya baru dikasih dan Pang seperti itu Bang. Mungkin tanggapannya gitu. Kalau saya rasa itu terlalu privasi ya untuk dibahas di publik. Saya juga sering kok ya. Misalnya istri saya nih sekarang WhatsApp nih. Yang tolong transferin saya dong, saya perlu ini. Kan saya lagi wawancara sama kalian. Kan nggak mungkin. Saya bilang stop dulu wawancara, saya kirim gitu. Jadi artinya menurut kami yang namanya laki-laki selama dia masih menunaikan nafkah dan kewajibannya, saya rasa nggak ada masalah waktunya atau bagaimana gitu ya, nggak ada masalah. Oke. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.